Jangan pernah bingung dengan apa yang dunia sedang katakan dan sedang kerjakan dan sedang rencanakan. Ada begitu banyak yang mencoba menimbulkan kepanikan di hari-hari ini. Baik secara nasional, regional, dan global. Saya percayalah Dia adalah Immanuel. Dia beserta kita. Dia menyertai kita dimanapun kita berada. Tidak akan pernah kekurangan bagi orang yang percaya kepada Dia. Tingkatkan imanmu, berjalan dengan percaya penuh pada Tuhan, berserah penuh pada Dia. Maka engkau melihat keadaan yang di sekitarmu tidak akan pernah menyentuh engkau, menakutkan engkau, membuat engkau cemas. Karena engkau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan telinga seorang murid, hati seorang hamba, untuk bisa punya kerendahan hati untuk mendengar firman-Mu. Dan tidak ada satu penolakan apapun Tuhan terhadap firman yang disampaikan sebentar, karena kami ada di dalam kegerakan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya dan siap untuk diberkati firman Tuhan, katakan bersama-sama saya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Semua kabarnya baik? Puji Tuhan, Anda baru selesai yang liburan, bersyukur Anda kembali karena Anda nggak lupa rumah. Kadang-kadang kalau udah liburan tuh ya, sampai duit habis baru mau pulang gitu ya. Oke, tapi anyway you enjoy. Berapa banyak yang menikmati liburan saudara, akhir tahun liburan? Puji Tuhan. Kalau belum sempat masih keburu. Saudara, saya percaya dan saya mau ucapkan Happy New Year buat setiap Anda. Selamat tahun baru, semua jadi baru, pakaian baru. Yang penting pandangan mata kita harus baru, pikiran kita harus baru, cara ikut Tuhan harus dengan cara-cara yang baru, kehidupan baru di dalam Tuhan harus kita pelihara dan terus berjalan di dalam kemenangan Tuhan. Nah saudara, saya percaya musim tahun ini adalah tahun di mana Tuhan membawa kita ke dalam movement and miracles, yaitu gerakan dan mujizat. Tadi dikatakan saudara seolah MC bahwa this is the year of movement and miracles. Jemaat menjawab apa? Yes, we are on the move. Miracles are on the way. Saudara, miracles are on the way artinya mujizat memang ada di jalan. Saya teringat ada satu ayat firman Tuhan yang berkata bahwa hikmat berseru-seru di jalan raya. Betul pernah baca? Berseru-seru di jalan-jalan, di tembok-tembok, bahkan di pintu gerbang. Artinya bahwa hikmat itu sudah ada tersedia, tinggal Anda bisa lihat dan nangkep apa enggak. Kalau Anda lihat, Anda nangkep, Anda dapat tuh hikmat. Kira-kira gitu. Hal yang sama, saya percaya mujizat pun tersedia di setiap kehidupan saudara dan setiap musim hidup saudara. Itu enggak perlu kita minta sebenarnya, sudah tersedia. Cuma persoalannya kita bisa menangkap atau enggak, itu tergantung seberapa kita mau bergerak bersama dengan Tuhan. Karena kalau saya melihat Musa waktu bergerak bersama dengan Tuhan, enggak perlu minta mujizat, mujizat terjadi dengan sendirinya. Betul enggak gitu saudara? Kita melihat bagaimana Rasul Paulus tidak pernah minta mujizat, tapi mujizat terjadi dengan sendirinya. Artinya mujizat memang tersedia. Coba bilang sama-sama saya, mujizat itu tersedia. Sekali lagi, mujizat itu tersedia. Terus bilang begini, bagi saya dan bagi kamu, sambil tunjuk. Iya, itu tersedia. Makanya saudara, di dalam tahun ini kita punya musim. Nah saya perlu menjelaskan kepada saudara. Gereja kita menggunakan istilah musim, bukan visi untuk setiap tahun. Karena ada gereja yang berkata tahun ini visi kita adalah ini. Saya nggak setuju, kurang setuju, jadi makanya saya pakai istilah musim. Ada ayat yang berkata bahwa segala sesuatu ada masanya atau musimnya, segala sesuatu ada waktunya. Nah saudara yang dikasih, kenapa saya mau katakan demikian? Karena visi itu lebih konstan atau jelas dan fix ke depan seperti apa. Kalau berubah-ubah tiap tahun, Anda bingung sendiri. Visi tahun ini apa, visi tahun depan apa, visi tahun depan lagi apa. Visi itu harus tetap sama, tapi musim bisa berganti. Ada musim kemarau, ada musim kepanasan, ada musim hujan, ada musim banjir, kan begitu saudara. Enggak lah, saya bercanda. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita punya musim tahun ini adalah movement and miracles. Di mana slide saya katakan movement and miracles, we are on the move, miracles are on the way. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, kita sedang bergerak, mujizat dalam perjalanan. Mujizat itu tersedia di dalam perjalanan. Kalau Anda ikut berjalan, mujizat itu Anda akan sentuh. Kalau Anda nggak berjalan, mujizat itu Anda nggak akan sentuh. Nah itulah sebabnya kenapa saudara musim. Nah saya katakan saudara dalam slide saya, musim tidak sama dengan visi.
Tadi saya udah bilang saudara, musim tidak sama dengan visi. Kenapa? Karena musim ya adalah penekanan atau fokus yang Tuhan lagi mau kerjakan buat jemaatnya di satu saat itu, di masa itu, di waktu itu. Nah karena kita punya masa ini 1 tahun, maka di tahun ini Tuhan punya fokus, Tuhan punya penekanan untuk gereja GKS Light to the Nations adalah movement and miracles. Jadi Tuhan akan mengarahkan saudara ke arah itu di dalam dinamika perjalanan hidup saudara selama 1 tahun ini. Dalam menuju visi, Anda ngerti ya? Visi tidak berubah, tapi musimnya akan berganti. Tahun lalu kita punya musim ada higher and greater. Tuhan bawa saudara untuk higher in your spiritual level. Higher dalam hidup saudara, Anda bisa menjadi lebih tinggi, saudara. And greater, Anda bisa melihat ada hal yang besar Tuhan mau kerjakan. Dan hari ini Tuhan membawa saudara kepada movement. Nah saudara, makanya musim itu bisa berganti. Tapi kalau visi itu bicara soal masa depan. Kemana gereja ini akan menuju? That is vision. Nah visi gereja ini adalah untuk apa? Membangun generasi di dalam Kristus. Yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Untuk membawa kegerakan di dalam komunitas, di dalam kota, dalam bangsa. Sesuai dengan kegerakan Tuhan. Sesuai dengan movement of God. Jadi oleh karena itu movement of God ini penting banget saudara. Dan saya percaya saudara, visi tidak berubah-ubah. Visi itu stay, tapi bisa bertumbuh, bisa berkembang. Paham gak nih? Coba yang paham lambaikan tangan. Nah kalau Anda bilang visi tahun ini lain sama tahun depan, bingung sendiri masa tiap tahun berganti visi. Enggak, jadi kita punya adalah musim. Coba bilang musim. Nah Anda mesti mengerti sejak tahun 2023 bagi Anda yang mengikuti gereja ini. Saudara dalam sejak tahun 2023 ada banyak pesan Tuhan yang disampaikan dan pergerakan dari Roh Kudus lebih intens. Saya nggak bilang bahwa sebelum 2023 Roh Kudus tidak bekerja di gereja ini. Bukan itu maksud saya. Roh Kudus bekerja tapi 2023 saya melihat ke depan terus sampai 2024 dan sampai ini saya percaya ada suatu kegerakan Tuhan yang intens. Tuhan bekerja di gereja ini secara lebih intens. Ambil contoh di 2023 lah kita bisa memulai sebuah proyek yang namanya gereja yang ada di Intercon. Saudara tahu bahwa bagaimana Roh Kudus sedang berhembus, masih ingat gak nih saudara? Berhembus meniup perahu yaitu bicara gereja yang sedang menuju destininya. Coba yang ingat, lambaikan tangan. Nah itu adalah pesan Tuhan dan itu adanya apa? Tuhan lagi intens. Nah itu sebabnya ini musim-musim yang Tuhan lagi kerja intens di gereja ini. Setiap gereja ada waktunya. Setiap pribadi ada waktunya Tuhan. Setiap keluarga ada waktunya Tuhan. Ada kalanya Anda coba ini coba itu nggak bisa. Tapi herannya kalau timingnya Tuhan datang, waktunya Tuhan datang, kok kayaknya semua gampang. Kenapa itu? Karena there is the time of God. The timing of God has come to you. Bahwa waktunya Tuhan sudah datang dalam hidup saudara. Ada amin saudara. Itulah sebabnya kenapa saudara Anda perlu tahu this is the season of God. Dan Anda tahu juga sejak itu saudara sebelum ini juga bahkan para pemimpin termasuk saya itu sedang terus bergerak. Mengajak saudara bergerak dari tahun ke tahun. Makanya kenapa? Ada hashtag tadi we are on the move. Miracles are on the way. Itu terus terang saudara waktu saya berdoa untuk tahun ini. Waktu saya doa pagi. And suddenly Tuhan memberi saya kata-kata itu. We are on the move. And miracles are on the way. Saudara itulah sebabnya kenapa saya sangat percaya. Sangat percaya dengan ngomongan saya. Saya sangat percaya. Bagi Anda yang mau bergerak bersama Tuhan. Mujizat pasti Anda akan alami tahun ini. Pasti. Coba bilang pasti. Mujizat tidak berarti Anda hanya mengharapkan laut kosong terbelah. Ya itu mujizat. Tapi tahukah saudara kalau ada kebutuhan saudara yang kayaknya susah tiba-tiba pas waktunya Tuhan berikan. Itu juga mujizat. Hal yang kayaknya nggak mungkin terjadi dalam hidup saudara. Peristiwa yang tidak mungkin terjadi dalam hidup saudara. Hal-hal pekerjaan saudara yang kayaknya susah untuk bisa Anda terima. Tiba-tiba terjadi. That is miracles. Dua orang doang yang berkata amin. Ada amin. Haleluya. Persoalannya begini. Apakah Anda sudah mengetahuinya? Kadang-kadang kita ini gak sadar apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Karena saking sudah terbiasa. Kalau Anda yang pergi naik mobil dari rumah ke kantor. Dari rumah ke kantor, kantor ke rumah. Dengan jalan yang sama tiap hari.
kadang-kadang Anda take it for granted. Artinya gini, Anda nggak perhatikan apa yang ada di sekitar jalan itu. Ya, pokoknya sampai ke kantor pulang, gitu aja bolak-balik, yang penting jalannya masih sama, kan gitu. Tiba-tiba setelah 3 bulan Anda bilang, loh kok ada gedung baru? Gua nggak lihat, pernah nggak tuh ngalamin kayak gitu? Kok ada ini toko baru saya nggak pernah lihat. Sebenarnya dia sudah bikin, sudah diproses, tapi kita nggak lihat. Kenapa? Karena take it for granted. Dari rumah ke kantor, kantor ke rumah. Jadi kita nggak perhatikan. Begitu jadi baru kita shock. Loh kapan jadinya kan gitu ya? Atau kapan dibikinnya kan gitu ya? Pernah kita? Hal yang sama saudara, Allah bertanya sama jemaat di tempat ini. Sudahkah Anda mengetahuinya kalau Tuhan sedang bergerak di gereja ini? Kadang-kadang kita nggak pernah sadar, nggak pernah tahu. Karena kita pikir, itu biasa. Kalau kita melihat itu biasa, maka jadi biasa buat saudara. Dan artinya kalau udah biasa nggak ada artinya, nggak ada gregetnya. Tapi kalau Anda lihat, no it is different. Ini sesuatu yang berbeda. I know God is moving now. Maka Anda melihat ini berbeda. Kenapa setiap akhir tahun 31 Desember tepat jam 12 ada kembang api? Kalau nggak ada kembang api, itu kan cuma perubahan tanggal. Biasa. Kenapa dibikin nggak biasa? Ada kembang api. Itu yang bikin nggak biasa. Jadi Anda tinggal nungguin waktu. Padahal tiap hari juga ada tanggal 31 bulan ganti satu. Anda biasa-biasa. Betul nggak? Why? Karena Anda bikin itu luar biasa. Tuhan lagi bekerja. Seperti itu. Persoalannya, do you know it? Karena when he moves, waktu dia bergerak, he moves in the spirit. Dia bergerak di dalam roh. Nah persoalannya when your spirit catch it, ketika rohmu menangkap itu baru Anda bilang, aha, I know God is moving. Makanya saudara ada satu ayat firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 18-19 firman Tuhan bilang begini. Yesaya 43, 18-19 bilang begini. Berfirmannya, jangan ingat-ingat hal yang dulu. Saudara, hal-hal yang dulu, yang sudah lewat, jangan bilang gini. Kayaknya dulu lebih bagus dari sekarang. Kalau Anda ngomong begitu, Amsal bilang kamu gak ada hikmat nanyanya gitu. Karena yang sekarang selalu Tuhan bawa saudara kepada hal yang lebih baik. Katakan amin. Jangan ingat hal yang dahulu, jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala. No. Don't see that. Karena Tuhan lagi mau bawa saudara ke depan. Lalu dikatakan begini, lihat. Coba bilang lihat. Sekali lagi, lihat. Anda mesti lihat baru Anda bisa nangkap. Anda kalau nggak bisa nangkap, kalau Anda nggak bisa lihat. Everything you don't see, you cannot catch it. Anda harus lihat dulu. Tanggal 30 kemarin saya mendapat kesempatan diajak sama hamba Tuhan untuk pergi ke Batu. Kerennya itu adalah Stone City. Stone City, itu kota batu. Selalu dibilang, bagus kok Pak, bagus. Tapi hotelnya kalau dari depan gak bagus. Jadi ngedrop dong. Diajak benar dari depannya biasa-biasa aja. Udah lama banget itu hotel. Tapi begitu di dalam, saya bilang, wow, ini tempat healing. This is the place for healing, man. Itu benar-benar pagi-pagi sejuk. Wah, luar biasa sekali. Kenapa? Saya lihat dulu, baru saya bisa nangkap. Benar nih. Kalau saya belum lihat, saya nggak bisa nangkap. The question is, do you see it? Apakah Anda melihatnya? Kalau Anda nggak lihat, Anda nggak bakal nangkap. Makanya Anda menjadi orang jemaat Tuhan. Kalau Anda nggak nangkap, Anda bilang biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda nangkap, Anda lihat, Anda nangkap, Anda nggak akan seperti biasanya. Pasti berubah. Saya lanjut saudara, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, artinya Tuhan sudah mulai kerja 2023. Kenapa saya ngomongin ini? Mengingatkan saudara, memberitahu pada saudara, hey Tuhan lakukan sesuatu nih. Belum, sudah tumbuh sekarang, belumkah kamu mengetahuinya? Coba tanya lagi sebelah saudara, kamu udah tahu belum? Coba bilang. Saudara jangan bilang saya udah tahu. Kadang-kadang kita bilang tahu, sebenarnya kita tidak tahu. Anda tahu kan manusia ada 4 jenis? Saudara dia sebenarnya tidak tahu kalau dia tidak tahu.
Nah Bapak Ibu Saudara kita lanjutkan. Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun. Kapan tuh ada jalan di padang gurun? Kalau Tuhan mau bikin bisa. Lalu dibilang sungai-sungai di padang belantara. Gimana caranya kalau Tuhan mau bikin bisa? Jadi Tuhan mau bikin apa? Hal yang baru yang Anda nggak pernah lihat sebelumnya. Jangan pakai yang lama sebagai patokan. Jangan pakai pelayanan yang lama jadi patokan. Karena the new thing God is doing now. The movement of God. Jadi Anda harus tahu bahwa ini adalah hal yang baru yang Tuhan lagi lakukan. Ngerti gak nih saudara? Anda jangan bilang dulu begini. No. Tuhan bilang, don't you see? Belum kan kau lihat sesuatu yang baru aku lagi kerjakan di gereja ini. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, belumkah kau mengetahuinya? Nah kata mengetahui, kalau Anda melihat bahasa aslinya, kata bahasa aslinya mengetahui itu bukan cuma sekedar paham secara akal, tapi Anda bisa menangkap dalam batin saudara, atau Anda bisa discern, Anda bisa bedakan sesuatu sedang terjadi perbedaan. Then you can discern it. Anda bisa bedakan itu. Jadi pagi hari ini saya mau beritahu saudara, Anda tahu bukan cuma sekedar paham, bukan sekedar ngerti, tapi nangkap di dalam spirit saudara. Anda nangkap di dalam spirit saudara, dan Anda bisa discern, Anda bisa bedakan, ini beda nih. Sudah belum Anda lihat itu? Sudah belum nangkap itu? Kalau nggak nangkap, pasti sama aja sama yang lama. Yang ada cuman musimnya yang baru. Yang ada kemasannya yang baru. Tapi manusianya tetap yang lama. Kenapa saya tanya ini? Karena ini penting kalau mau bergerak bersama-sama. Kalau Anda dan saya mau bergerak bersama-sama dan mau melihat ada ledakan, ada hal yang baru di gereja ini, you have to be able to see it. Anda harus bisa mampu melihatnya and you catch it. Coba bilang nangkep. Makanya kenapa kadang-kadang kalau habis khotbah saya suka tanya lagi khotbah, nangkep gak nih? Bukan cuma ngerti enggak. Ada orang ngerti enggak nangkep. Ada orang nangkep belum ngerti. Enggak apa-apa, saya lebih setuju yang nangkep dulu walaupun dia enggak ngerti. Karena dia udah tangkap, dia jalan sama Tuhan lama-lama dibuat ngerti. Daripada ngerti enggak nangkep-nangkep. Ngerti enggak? Nangkep enggak nih? Coba bilang nangkep. You have to catch it in your spirit first. Put it in your heart. Put it in your spirit. Di dalam roh dan hati saudara duluan. Makanya kenapa saya bilang, tangkap hati Tuhan, lihat visi Tuhan, itu jauh lebih penting waktu Anda datang ke gereja. Orang Kristen seringkali kalau datang ke gereja, berharap khotbahnya, pujiannya menjawab masalahnya. Saya nggak bilang itu salah. No, saya nggak bilang itu salah. Tapi kalau Anda cuma sekedar berharap khotbahnya menjawab persoalan saudara, menjawab tantangan saudara, Anda belum tentu nangkap hati Tuhan. Anda harus tahu apa hati Tuhan buat saudara dan gereja, dan lihat visi Tuhan untuk gereja. Apa yang terjadi? When you catch the heart of God, Anda nangkap hati Tuhan, Anda lihat visi Tuhan. Waktu Anda bergerak mengikuti hati Tuhan dan visi Tuhan, Dia akan jawab masalahmu. Dia akan selesaikan tantangan hidupmu. Mujizat is on the way. Kalau Anda nangkep ini, Anda ngerti ini, Anda gak akan sama lagi. Anda gak akan menjadi orang Kristen biasa-biasa. Halo, amin. Nah mari kita akan melihat di dalam slide saya berikutnya. Sejauh mana Anda menangkap dan percaya akan pesan-pesan Tuhan. Yang selama ini sudah, tadi saya sengaja ingetin saudara supaya saudara tahu nih apa yang Tuhan lagi mau kerjakan. Sejauh mana Anda menangkap, Anda percaya sama pesan itu tergantung saudara. Kalau Anda nggak percaya mau apa? Sejauh mana sih Anda bisa percaya itu pesan Tuhan? Sejauh mana Anda nangkap itu pesan in the spirit akan menentukan sejauh mana Anda bisa melihat masa depan gereja ini. Kalau Anda mau melihat masa depan gereja ini, apa yang bakal Tuhan mau bawa di depan, Anda harus nangkap dulu pesan-pesan yang selama ini sedang terjadi. Baik melalui saya yang menyampaikan, lewat khotbah, lewat pesan, atau hamba Tuhan yang menyampaikan, Anda harus nangkap dulu nih. Coba bilang nangkap, coba bilang percaya. You have to catch it and you believe it, you trust it. Nah karena Anda percaya, Anda nangkap, itu akan menentukan Anda bisa lihat ke depan. Makanya kalau Anda tangkap hati Tuhan, Anda lihat visi Tuhan, Anda bisa lihat masa depanmu sendiri. Seperti apa Tuhan mau bawa.
Nah, seberapa Anda nangkap, seberapa Anda percaya dengan pesan Tuhan akan menentukan tingkat kemurahan hatimu. Saya perlu sampaikan ini. Kenapa? Setiap kegerakan Tuhan selalu membutuhkan dua unsur penting. Unsur pertama adalah orang-orang yang bergerak. Kegerakan di gereja mula-mula tidak akan pernah terjadi kalau orang-orang Kristen, pada itu jemaat Tuhan tidak gerak sama-sama rasul-rasul. Nggak bakal terjadi kegerakan. So hari ini saya lagi bicara bagaimana saudara ikut bergerak. Tetapi pergerakan mereka selalu disertai dengan adanya orang-orang yang bermurah hati untuk mendukung pelayanan itu. Mendukung kegerakan itu. Karena saudara, kegerakan tanpa ada orang yang bermurah hati untuk menabur dalam kegerakan itu nggak akan terjadi juga. Nangkep ya? Jelas ya? Coba yang jelas dan jelas katakan amin. Anda nangkap? Anda jelas? Yes. Jadi harus ada orang, coba bilang orang. Orangnya perlu, tapi juga ada kemurahan hati, ada unsur sumber daya keuangannya untuk bisa mensupport. Itu penting. Seberapa Anda nangkep pesan, itu menentukan. Kalau Anda nggak nangkep, Anda nggak percaya pesan itu, pasti sulit. Kenapa orang-orang di gereja mula-mula sampai rela jual tanahnya? Saudara pikir gampang apa? Kok bisa? Karena dia nangkep itu. Karena dia nangkep duluan, dia percaya dia bisa lakukan itu. Sampai sini jelas? Saya lanjut lagi. Sejauh mana Anda menangkap waktu Tuhan yang Tuhan lagi mau siapkan buat kita, there is a time and season, dan di mana waktu Tuhan Anda nangkap, itu akan menentukan keterlibatan saudara dalam pergerakannya. Kalau Anda bilang, belum ada waktunya lah nanti aja, Anda nggak akan terlibat. Mengapa ada satu kitab yang berkata, kau tahu rumahku kau biarkan reruntuhan karena engkau bilang belum waktunya. Pernah baca ayat itu? Saudara, kadang-kadang saudara karena kita belum lihat, itu belum ada waktunya nanti aja, Anda nggak akan terlibat. But when you know the time is now, waktunya sekarang. Saudara, entah kenapa belakangan ini, saya dapat aja real yang membuat saya akhirnya membuka lebih dalam. Mengenai hamba-hamba Tuhan yang sedang banyak bicara tentang pesan-pesan profetik 2025 ke depan. Dan dari kesimpulannya saya nggak usah ngomong satu-satu. Saya melihat the timing of God, kedatangan Tuhan sudah dekat. This is very close. Saya nggak mau ngomong di sini, karena terlalu dini saya ngomong begini. Karena apa yang disebut oleh seorang hamba Tuhan, dengan timing yang waktunya 2025, dan lokasinya apa yang bakal terjadi, ini sedang terjadi. Jadi saudara, kalau Anda nangkap ini, the timing, bukan cuma buat gereja ini, makanya kenapa waktu saya lihat ini as a global, bukan cuma nasional, bukan cuma regional, tetapi global, bukan hanya gereja lokal, tapi gereja universal, apa yang Tuhan lagi mau kerjakan. Kalau Anda nangkap, Anda akan bergerak bersama-sama, nggak akan diem. Halo? Jadi sejauh mana Anda nangkap, ini waktunya masih lama atau enggak? Kalau Anda tahu, this is urgent. Saudara, kalau presiden telepon saudara, suruh datang, dia nggak usah ngomong urgent, pasti Anda datang. Bisa nggak kamu datang besok ke kantor saya jam sekian? Anda nggak bilang, ada urusan apa? Nggak bakal begitu kalau presiden nanya saudara. Bisa urusan panjang mau presiden, betul. Tapi kalau sama temen, Anda nanya, seberapa urgent? Kan gitu. Jadi saya mau ajak saudara gini, lihat this is the timing of God. Anda harus lihat ini pesan Tuhan yang sedang terjadi. Mesti nangkep. Saya mau mengingatkan saudara untuk Anda percaya dulu, nangkep baru bisa gerak. Kalau enggak bisa gerak. In the movement of God. Amin saudara. Karena mujizat sedang terjadi, sedang ada di mana-mana. Cuman kita nggak ngalami karena kita nggak gerak. Tuhan itu adalah Tuhan yang dinamis. Tuhan itu adalah Tuhan yang bergerak. Makanya saudara dia pakai gambar-gambar, simbol-simbol tentang Roh Kudus yang bergerak. Burung merpati lah, api lah, air, minyak, betul nggak? Udara, angin, itu semua adalah gambaran dari Holy Spirit is moving.
Di dalam 1 Tawari 17 ayat 1 sampai 5, saya mau mengajak saudara untuk melihat pentingnya setiap orang Kristen di tahun ini tidak diam aja. Gerak. 1 Tawari 17 ayat 1 sampai 5. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihat, aku diam di dalam rumah dari kayu aras. Dia merasa rumahnya sudah mewah. Tapi dia bilang, mana tabut Tuhan itu ada di tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Allah menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datang firman Allah kepada Nathan, demikian, pergi katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukan engkau yang akan mendirikan rumahku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam satu rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah, dari kediaman ke kediaman. Jadi Tuhan lagi berkata, I am not staying in one place. Aku tidak berhenti di satu tempat, aku gerak. Dan saya percaya sampai hari ini Allah bergerak. Ke bangsa-bangsa termasuk ke RMK ini. Dia sedang bergerak di antara saudara. Anda harus nangkep itu. Amin, saudara. Karenanya saudara, ketika saudara bersama dengan para pemimpin ikut dalam gerakan Tuhan, dalam pergerakan Church on the Move, makanya khotbah saya hari ini bicara temanya adalah Church on the Move atau jemaat dalam pergerakan Tuhan. Bulan depan juga kita masih sama, temanya sama, bulan Januari dan Februari kita bicara soal Church on the Move. Nanti di Maret, April kita bicara Miracles are on the way. Nah Bapak Ibu Saudara, 2 bulan terakhir kemarin kita lagi bicara walking with the Holy Spirit. Berjalan bersama Roh Kudus menghantar saudara untuk bergerak bersama dengan Tuhan sebagai jemaat. Alkitab tidak pernah mencatat nama gereja. Kata gereja enggak di Alkitab, kata jemaat di Alkitab. Jemaat itu tidak sama dengan orang percaya pribadi. Jemaat di Alkitab tidak sama dengan murid secara pribadi, tapi jemaat itu kolektif. Jemaat di Korintus, jemaat di Filipi, itu kolektif. Sama dengan gereja sebenarnya. Yang kita maksud dengan gereja, Anda paham gak nih? Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Musa bergerak bersama dengan Tuhan, dia tidak perlu minta mujizat-mujizat terjadi. Ketika Yosua bergerak bersama dengan umat Tuhan, dia tidak pernah tahu bagaimana tembok Yeriko rubuh. Tapi dia bergerak, Tuhan yang bikin mujizat. Betul gak saudara? Ezra ketika bergerak mengikuti pimpinan Tuhan, maka penyediaan provision dari Tuhan tersedia buat Ezra. Ketika Nehemia ikut bergerak dalam pergerakan Tuhan membangun tembok Yerusalem, Raja memberikan perintah instruksi untuk mendukung. Nangkep gak nih? Jadi Anda nggak pernah tahu dari mana pertolongan datang, dari mana dukungan datang. As long as you move with God, God is moving. Dia akan membawa segala sumber daya yang kau butuhkan dalam kegerakan dia. Oh haleluya. Karenanya saudara, kalau Anda bergerak bersama Tuhan, Anda nggak mungkin kekurangan. Anda nggak mungkin yang namanya jalan buntu. Karena dalam pergerakan Tuhan selalu seperti itu. Dia akan membawa seluruh keberadaan dia dan keisi sorga beserta dengan dia. Gereja mula-mula waktu bergerak, saudara lihat. Pelipat gandaan jemaat dalam 1 hari 3.000. Mega church yang pertama dicatat dalam Alkitab itu ada di Kisah Rasul. Mega church dalam 1 hari 3.000. Kalau Anda baca lagi terus sampai Kisah Rasul pasal 5, Anda akan melihat bagaimana dengan gereja dari rumah-rumah. Gereja dalam kelompok kecil, sel. Itu membuat gereja ini dalam Kisah pasal 5, Anda akan lihat tens of thousands, puluhan ribu orang datang. Itu sebabnya saya sangat percaya bergerak dalam kelompok kecil di sel, di home itu sangat penting. Halo? Amin. Besok di hari Senin ada home alignment, saya akan bicara sedikit, menyinggung sedikit mengenai gereja sel. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu penting banget. Penyediaan Tuhan terjadi, why? Karena mereka bergerak dan itu puluhan ribu. Tens of thousand kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia beribu-ribu. Dalam bahasa Inggris 10 of thousand. Dalam terjemahan yang lain adalah myriad yang bisa menggambarkan seperti 100.000. 10 kali 10.000. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya mau ajak saudara untuk mengerti bahwa ketika Tuhan bergerak apa yang bakal terjadi. Makanya kalau Anda ikut kegerakan Tuhan, Anda nggak expect sesuatu, Tuhan sediakan. Itu hebatnya ikut kegerakan Tuhan.
Kalau Anda bergerak sama Tuhan, perhatikan. Anda bergerak sama Tuhan, dia tahu kebutuhanmu 2 tahun yang akan datang. Anda nggak tahu, tapi dia tahu. Waktu Anda bergerak sama Tuhan, Anda nggak tahu apa yang bakal dibutuhkan setahun depan. Tuhan sudah tahu. Dia sudah sediakan buat saudara. If you move with Him. Saat Anda bergerak, tiba-tiba Anda bilang, yang saya perlukan ada. Saudara yang perlukan ada. Anda pikir itu kebetulan? Bukan kebetulan, dia sudah sediakan. Suddenly bisa aja terjadi kayak gitu. Anda pikir Anda punya bisa. Anda pikir Anda punya kemampuan. No, it is God opening the doors for you. Come on. Kalau Anda nangkap ini, saya percaya saudara, Anda tidak akan diam saja di tahun ini. You will move with the church. Anda berkata, saya sudah tua, gak ada urusan sama tua atau muda. Tuhan mau pakai segala umur. Minimum kau dikasih mimpi, ya kan? Minimum kau dikasih mimpi. Apa yang terjadi kalau dia bergerak? Ini yang saya suka. It becomes automatic. Saya waktu pelajari Musa, waktu itu saudara saya pelajari, dia gak pernah minta khusus ada mujizat. Tapi herannya dia gerak aja. Tuhan bilang angkat, dia juga gak tahu mau ngapain, dia angkat aja. Mujizat terjadi. Dia ikutin aja kegerakan Tuhan. Kasih anaknya, Ishak dia kasih aja. Sesuatu terjadi. Halo, amin saudara. Tapi kalau kita ngotot dulu mau lihat mujizat, enggak. Mujizat Anda akan lihat sepanjang perjalananmu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa waktu saya berjalan bersama Tuhan, saya kalau lihat lagi ke belakang, gimana caranya tidak 3 anak saya bisa sekolah di luar negeri. I don't know, I don't understand. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan menyediakan at the right time mujizat terjadi. Haleluya. Katakan amin. Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu Saudara ikutin kegerakan Tuhan. Nanti yang tiba-tiba gini, karena Anda nggak tahu 2 tahun dari sekarang maunya perlunya apa, Tuhan tahu. Anda nggak berasa disediain Tuhan, tahu nggak? Karena memang Anda nggak tahu. Tapi Anda jalan aja. Coba kalau nggak sama Tuhan, Anda akan bingung lagi 2 tahun yang akan datang. Tapi karena Anda nggak tahu, ikut Tuhan, Tuhan tahu, maka waktu Anda jalan, it becomes automatic. Kok gampang lewatnya? Ya dia tahu kau yang butuhnya apa. Tapi kita nggak berasa. Gitulah hidup sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, hidup ini bisa kayak mimpi. Kenapa kayak mimpi? Kok saya bisa ngebayangin itu terjadi? Because Tuhan menyertai Anda. Come on. Itu yang membuat saudara hidup kayak mimpi. Kenapa saya kok kayak mimpi ya? Saya lihat ke belakang. Hebat ya Tuhan. Ya dia udah tahu. Cuma karena kamu obedience, kamu obey, Anda taat sama Tuhan, ikutin kegerakan Tuhan, Anda gak sadar dia sediakan Tuhan. Saya percaya bulan depan apa yang menjadi kebutuhanmu Anda tidak tahu. Tuhan sudah tahu. When you move, dia sudah sediakan buat saudara. Katakan amin. Haleluya. Kalau Anda paham ini, bergerak bersama Tuhan itu enjoyable. Menyukakan hati. Makanya ya, bergerak sama Tuhan itu ya. Kayak janda di Sarfat, dia gak tahu loh apa yang bakal terjadi. Tapi dia ngikutin aja. Yang terjadi adalah mujizat. Ikut Tuhan tuh kayak gitu. Yang dia latih tuh iman. Dia latih tuh percayamu sama Tuhan. Kalau Anda dilatih dan Anda percaya, tiba-tiba Anda tahu, kok saya bisa kayak gini, kok saya bisa gini. Saya kayak mimpi loh. Ya benar, karena Tuhan sediain saudara. Karena Anda nggak tahu, makanya Anda bilang kayak mimpi. Kalau sudah tahu mah bukan kayak mimpi dong. Kalau Anda mau berjalan, sama Anda mau ngalamin hidup seperti mimpi, harus ikutin kegerakan Tuhan. Kalau Anda berjalan menurut rencanamu, planningmu sendiri, Anda nggak bakalan hidup berdasarkan mimpi. Nggak bakal hidup seperti mimpi. Karena Anda yang plan sendiri, Anda udah tahu kok. Apanya kayak mimpi. Tapi kalau Anda berjalan dalam kegerakan Tuhan, tanpa Anda planning sebelumnya, tapi Anda ngikutin sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan plan buat hidup saudara, Anda bilang, kok bisa gini? Ini seperti mimpi. Nah, yang kayak begitu berjalan dalam iman. Yang kayak begitu Anda berjalan dalam kegerakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sampai di sini paham ya? Nangkep ya? Coba bilang sebelah saudara, nangkep gak lo? Nangkep gak kamu? Gitu ya? Haleluya. Mari kita melihat saudara, ketika Tuhan bergerak apa yang bakal terjadi? Number 1, yang akan terjadi adalah refresh. Anda akan disegarkan. Renew, Anda akan dibaharui. Revive, Anda akan dibangkitkan.
New level Anda akan bawa, next level yang lebih baru. Tuhan akan dibawa, tiba-tiba Anda nggak tahu kenapa Anda segar, Anda punya semangat. Yang sudah patah semangat, yang udah putus asa, yang udah malas, yang udah gimana. Tapi when you move with God, tiba-tiba kesegaran Tuhan datang. Tiba-tiba pembaharuan Tuhan datang in your spirit and your soul. Tiba-tiba Anda merasa ada satu kegairahan yang baru. Tiba-tiba Anda menjadi level yang baru dalam Tuhan. Why is it? Karena Anda bergerak bersama Tuhan. Orang Kristen yang tidak bergerak bersama Tuhan susah lu ngalamin kesegaran dalam hidupnya. Saya nggak tahu saya pernah ngomong nggak sama saudara. Ada orang nanya saya, Om, gimana caranya Om bisa tetap on fire? Umur udah kayak gini masih on fire. Saya bilang kalau mau on fire, ikut ke gerakan Tuhan dan deket-deket dengan fire. Anda nggak bisa on fire karena jauh-jauh dari fire. Kalau Anda deket-deket sama es pasti dingin kau. Benar nggak? Nah itulah sebabnya kenapa saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Saya kepengen on fire kayak dia. Saya pengen ngalamin semangat kayak dia. Anda nggak mungkin bisa kalau Anda nggak ngikutin kegerakan Tuhan. Nggak mungkin. Kenapa? When you move with God, akan ada renewal, akan ada pembaharuan, ada refresh, ada penyegaran, ada pembaharuan, ada revival, akan terjadi new level. Kenapa? When you move with God, Anda akan ngalamin seperti itu. Makanya ada ayat yang berkata, apabila roh yang membangkitkan Kristus diam dalam hidupmu, maka dia akan membuat hidupmu, dagingmu, akan apa yang terjadi? Hidup kembali. Nangkep gak? Hagai 1 ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda. Coba bilang semangat. Lalu apa lagi? Semangat Yosua bin Yosadak. Coba bilang semangat. Imam besar. Dan semangat selebihnya dari bangsa itu, umat Tuhan. Jadi ada 3 yang dibangkitkan semangatnya. Bupati, imam besar, dan umat Tuhan. Dalam konteks apa? Datanglah mereka melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Mereka sedang ada dalam kegerakan dalam membangun rumah Tuhan. Tiba-tiba muncul semangat dari imam, dari bupati, dari masyarakat. Why? Because they move with God. Anda perlu bersama-sama Tuhan, bergerak bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, apa yang terjadi kalau Tuhan bergerak? Dia membawa sumber daya dan kepenuhan surga. Saya kasih tahu saudara, surga nggak bakal bangkrut. Surga nggak pernah defisit. Surga nggak pernah ngutang. Surga tidak akan pernah kekurangan dalam mensupply. Yang ada kita kurang daya tampung, itu yang ada. Itu sebabnya kenapa ketika Ezra bergerak. Waktu dia mau membangun bait Allah. Dia mau membangun saudara mezbah Tuhan. Apa yang terjadi? Dia bergerak. Tuhan bergerak. Kores bergerak, mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh Ezra. Ezra nggak minta, but God move. Waktu Nehemia digerakkan Tuhan, dia bergerak. Tuhan menggerakkan raja untuk mensupport dia, memberikan surat untuk dia, untuk bisa disupport. Why is it? Karena ketika dia bergerak, sorga bergerak. Sumber daya akan bergerak. Saya sangat percaya banget saudara sumber daya Tuhan sedang lagi gerakan untuk gereja ini. Tapi persoalannya, do you want to move together? Katakan amin. Oh haleluya. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, kalau Anda bergerak bersama dengan Tuhan, kekayaan dari seberang lautan dia akan kirim. Kekayaan bangsa-bangsa dia akan kirim. Bagaimana caranya? Anda bukan cuma sekedar mengharapkan dia datang begitu saja. No. Anda harus ikut pergerakan Tuhan. When God move, you move. Maka dia tahu keperluanmu. Dia sendiri yang bisa memanggil segala sumber daya buat saudara. Ini bukan cuma berlaku untuk gereja. Tapi ini berlaku untuk bisnismu. Ini berlaku untuk pekerjaanmu. Ini berlaku untuk setiap rumah tanggamu. When you move with God, Anda akan lihat penyediaan di keluargamu akan disediakan Tuhan. Saya nggak perlu lagi mengulangi bagaimana saudara Abraham yang melihat ada 3 malaikat bergerak di depan tendanya, dia suruh stop. Dia menyediakan buat 3 malaikat itu. Pernah baca kan? Malaikat itu bertanya, di mana Sarah istrimu? Di tenda itu. Dia bilang tahun depan kamu punya anak.
Dia nggak minta supaya Sarah bisa punya anak. Abraham nggak minta, tapi Tuhan yang menjawab kebutuhan. Kenapa? Karena Abraham ikutin kegerakan. Anda kalau ngikutin kegerakan, Anda nggak perlu minta sama Tuhan apa yang kau perlukan di rumah tanggamu. God will provide. God will fulfill it. And I prophesy that in Jesus name, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memenuhi kebutuhan saudara. When you move with God. Itu sebabnya saudara, terjadi yang ketiga adalah people movement bisa terjadi. Saya percaya saudara, ketika kegerakan Tuhan ada, people movement akan terjadi. Untuk mencapai tujuan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mau bergerak untuk membangun kembali Yerusalem yang sedang runtuh, apa yang Tuhan panggil? Tuhan panggil Hagai, Tuhan panggil Zakaria, Tuhan panggil Ezra, Tuhan panggil Nehemia, Tuhan panggil Daniel untuk berdoa. Untuk mengerjakan itu akan ada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Saya percaya ada orang-orang di gereja ini Tuhan akan bangkitkan untuk bersama-sama masuk dalam kegerakan. Yang selama ini mungkin Anda diam saja. Selama ini Anda dormant. Selama ini Anda tidak kelihatan. But the timing has come. Waktunya tiba. God call you out. Tuhan panggil saudara to move together. Katakan amin. Keempat, kalau Tuhan bergerak, dia akan menyelaraskan masa depanmu. Sehingga Anda tidak akan menjadi bagian masa lalu. Saya kasih tahu saudara, ada orang yang selalu bangga dengan masa lalunya. Waduh, dulu gua waktu kayak gini, bangga. Jangan bangga sama masa lalumu. Tapi apa yang Anda kerjakan sekarang dan ke depan, itu yang menjadi hal yang penting. Tuhan berkata kalau engkau bergerak bersama Tuhan, Tuhan selaraskan Anda ke depan. Anda akan menjadi tawanan masa depan, bukan tawanan masa lalu. Saya ajak saudara untuk lihat slide saya. Ketika orang Kristen berhenti bergerak bersama Roh Kudus. Ini masih melanjutkan khotbah 2 bulan yang lalu ya. Kita masuk dalam kegerakan. Kalau Anda orang Kristen berhenti bergerak bersama Roh Kudus. Berhenti aja. Masa lalu akan mengejar. Dan bahkan menangkap Anda kembali. Ini masa lalu nih. Batasnya sampai di sini. Anda sudah tinggalkan masa lalu karena ikut Tuhan. Di tengah jalan Anda diam. Enggak ngikutin kegerakan Tuhan. Yang terjadi itu dua. Karena Anda diam, Anda akan tertinggal. Betul? Karena Anda tertinggal, ngomongnya gak enak. Gue ditinggalin sama gereja gitu. Gue mah udah lama nih, tapi gue ditinggalin sama pastor. Yang ditinggalin siapa? Yang tertinggal siapa? Kita tertinggal tapi ngomongnya kita ditinggalin. Ada tuh yang kayak gitu. Tapi bukan di sini. Di sana sini begitu. Kalau Anda diam, Anda akan tertinggal. Yang kedua, saudara pikir masa lalumu diam aja. Masa lalumu ngejar. Lah pas you diam, dia nangkep you. Dan Anda akan hidup lagi di masa lalu. Cara ngomongnya di masa lalu, cara mikirnya di masa lalu, cara bertransaksinya di masa lalu. Anda nggak menjadi manusia baru. Dulu Anda sudah berubah, tapi karena Anda diam, masa lalu menangkap saudara. Makanya kenapa orang bisa come back to the past, karena dia tidak bergerak terus. Makanya saya berkata dalam hati saya, seumur hidup saya, kalau bisa Tuhan, saya akan jaga fisik ini, saya jaga spirit saya untuk terus move with you. Kenapa? When I stop, I believe, saya percaya masa laluku akan ngejar aku. Makanya Paulus berkata, aku lupakan masa laluku. Betul ada ayatnya? Terus dia diam aja gitu. No, dia berlari-lari kepada tujuan. Dia tidak diam supaya masa lalu enggak uber dia. Coba bilang lagi sebelah saudara, jangan diam aja bro. Don't stop. Ngerti ya? Lihat lagi berikutnya. Ketika jemaat Tuhan berhenti bergerak maju dan naik. Tuhan mau saudara bukan cuma maju tapi naik. Ketika Anda berhenti untuk bergerak maju dan naik, Anda tidak akan mengalami masa depan yang telah disediakan Tuhan. Karena apa yang disediakan Tuhan lebih tinggi dari levelmu yang sekarang.
You have to move with God and going up. Move with God is going up. Karena dia menyediakan saudara jauh lebih baik daripada yang sekarang. Saya sangat percaya kalau Tuhan bergerak 4 hal ini akan ada alami. Asik banget saudara. Tanpa pergumulan terjadi dalam hidup saudara. Maka Anda akan lihat ke belakang, kok bisa gue begitu? Hidup ini kayak mimpi. Nangkep? Ngerti? Coba lambaikan tangan yang nangkep dan yang mengerti. Kalau begitu apa yang harus saudara dan saya persiapkan? Anda dan saya perhatikan dalam movement and miracles. Minggu ini saya akan banyak bicara mengenai pergerakan orang-orang. Saudara harus belajar untuk ikut gerak dengan para leaders. Mudah-mudahan minggu depan saya akan bicara soal bagaimana saudara bisa mensupport kegerakan ini. Minggu ketiga saya akan bicara tentang cell group. Bagaimana gereja yang namanya kelompok kecil bisa membuat ledakan yang besar. Di dalam kegerakan Tuhan. In the movement of God. Yang pertama, apa yang Anda harus perhatikan? Mendengar dan menaati Tuhan dan pemimpin. Orang Kristen tuh suka lucu. Saya dengar suara Tuhan. Tapi gak mau dengar suara pemimpin. Piye carane? Susah, saya beritahu saudara, untuk Anda bergerak bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Kalau Anda cuma bilang, saya dengar Tuhan tapi tidak dengar pemimpin. Be careful. Bukan karena saya sebagai senior pastor nih. Aji mumpung ngomong begini. Bukan, tapi ini adalah sebuah kebenaran. Saya cuma mau dengar Tuhan karena Tuhan gak bakal salah. Kalau pemimpin bisa salah. Kalau pemimpin gak bisa salah, dia udah gantikan Tuhan di gereja, tahu? Jadi pemimpin itu bisa salah gak? Ya sangat bisa lah. Tapi bukanlah alasan buat saudara untuk berkata, saya gak mau taatin, gak mau dengar karena dia bisa salah. Saya hanya mau dengar Tuhan. Oke, kalau Tuhan yang gak pernah salah. Pertanyaan saya, emang kau pikir kau gak bisa dengar salah? Salah juga. Halo? Bukan cuman emang Tuhan gak salah, tapi you dengarnya salah. Bisa enggak? Ya, kalau bisa sama-sama lah. Nah, kita bergerak bersama-sama. We have to listen to God. Come on. And your leaders. Jangan bilang saya dengar suara Tuhan, Tuhan gak bakal salah. Saya tahu Tuhan gak bakal salah, tapi you dengar bisa salah kok. Amin. Persoalan di gereja karismatik. Apakah Anda gereja karismatik? Gereja karismatik, gereja profetik apostolik. Salah satu kelemahannya adalah karena spirit fill, dipenuhi Roh Kudus, saya bebas merdeka. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Saya bebas nentuin hidup saya. Now, come on. Hagai 1 ayat 12. Saya perlu letakkan dasar awal di awal khotbah saya di awal tahun ini untuk meletakkan dasar dalam kegerakan ke depan. Karena asik bener nih kalau kita mau masuk bersama-sama lihat tahun ini. Hagai 1:12. Lalu Zerubabel bin Seltiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengar suara Tuhan Allah mereka. Mendengar siapa? Enggak dengar, mendengar siapa? Suara Tuhan Allah mereka dan juga apa? Perkataan Nabi Hagai. Mereka bukan cuma mendengar suara Tuhan, tapi mereka harus dengarkan perkataan Nabi Hagai. Dan Anda harus tahu perjanjian lama yang mimpin bangsa Israel dengan perkataan Tuhan itu Nabi. Jadi Anda bukan cuma mendengar Tuhan bicara, Anda bukan cuma mendengar apa yang Tuhan sampaikan, tapi Anda harus dengar the leader of the church.
Yang setuju sama saya katakan amin. Suatu hari Yosafat lagi dikepung dengan 3 musuh, Anda sudah tahu ceritanya. Tapi Nabi Tuhan Yahaziel berkata, kamu jangan takut, Tuhan yang berperang gantikan kamu. Dengar apa yang dikatakan oleh Yosafat. Mari kita lihat 2 Tawari 20 ayat 20. Haleluya. Saudara semangat? Saya hanya berdoa begini. Setiap orang bisa salah, termasuk Daud bisa salah. Daud salahnya kacau loh. Berat banget. Setiap pemimpin bisa salah. Nggak ada pemimpin yang nggak bisa salah. Including me. Termasuk saya. Tapi seberapa Anda bisa lihat Tuhan pakai dalam kelemahan seseorang. Tidak ada manusia yang sempurna yang baru dipakai Tuhan. Semua orang punya keterbatasan dan kelemahan. Tapi Tuhan mau pakai dia. 2 Tawari 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat. Raja ngomong begini. Berkata apa? Dengar hai Yehuda, penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap, saya berhenti sebentar. Percayalah kepada Tuhan Allahmu maka kamu akan tetap. Kalau Anda mau tetap teguh harus percaya sama. Tapi Anda jangan sampai begini. Saya miskin, saya melarat, saya hancur, saya tetap teguh. Iya memang perlu sih di kemiskinan Anda tetap teguh. Anda bilang saya lagi gagal, dalam kegagalan saya tetap teguh. Betul sih. Apakah Anda mau nggak yang kedua ini? Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Anda maunya yang mana? Saya mau tanya. Anda tetap teguh dalam kegagalan, Anda tetap teguh dalam kebangkrutan, tetap teguh. Atau Anda mau tetap teguh dalam Tuhan, tapi berhasil. Mau yang mana? Kalau Anda mau teguh dan berhasil, Anda tidak hanya dengar suara Tuhan, tapi harus dengar pemimpinmu. Anda kalau dengar suara Tuhan, Anda tetap kuat. Yes, di kegagalanmu, Anda kuat. Kebangkrutanmu, Anda kuat. Tapi Anda mau begitu terus sampai kapan? Anda mau berhasil, dengar apa yang menjadi arahan. Dengar apa yang Tuhan bicara kepada pemimpinmu. Tuhan bicara kepada Musa, personal. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi untuk menggenapi yang Tuhan bicara kepada Musa, dia butuh kegerakan dari orang-orang. Tuhan bicara kepada Yosua, dia tahu ke depannya apa, tapi dia butuh orang-orang gerak sama dia menuju masa depan. Tuhan kasih tahu sama leader, Tuhan kasih tahu sama pemimpin, dia nangkap. Tapi pemimpin butuh orang bergerak bersama-sama untuk melihat apa yang dia lihat. Gak ada yang namanya the Lone Ranger. Gak ada yang Superman dalam Tuhan. Semua gerak sama-sama. Yang setuju katakan amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyampaikan sesuatu kepada leader di gereja ini, kepada saudara punya pemimpin, Anda harus nangkep nih baik-baik. Gerak sama-sama. Kalau enggak akan gitu-gitu terus. Tahu nggak di Alkitab ada yang nggak taat dalam kegerakan sama-sama? Akan namanya. Waktu Yosua bilang semua barang tumpasan habisin, jangan diambil ya. Kita lagi peperangan melawan Ai. Lalu mereka survei dengan bangsa Ai. Alah bangsa yang kayak gini mah sedikit, gak usah rame-rame, perangnya kita aja sedikit-sedikit, perang pasti menang. Begitu yakinnya. Perang sama Ai, kalah. Pernah baca di Alkitab? Lalu dia tanya Yosua nangis, kenapa Tuhan? Gak usah nangis kamu. Tuh ada Akan tuh. Yang tidak taat dengan perintah. Satu orang. Menggagalkan semua peperangan. Saudara pikir. Kita sudah hitung-hitung. Yang kayak gini mah gampang. Gue punya pengalaman, gue punya teman, punya network, punya ini. Gue pasti bisa. Tapi Anda lupa. Ada faktor. Di mana pemberontakan tidak mau ngikutin ini. Itu yang bikin kita gagal. Maka akhirnya akan ditanya sama Yosua. Kamu ngaku gak? Iya. Tumpas.
Baru kedua perang lawan Ai menang. Siapa lagi yang gak bisa gerak sama-sama? Miriam dan Harun. Emang yang ngomong sama Tuhan cuma lu doang, Musa? Tuhan gak ngomong sama kita apa? Jadi urusan. Jadi saudara, kalau bergerak bersama-sama, Anda harus belajar untuk menghormati, menaati pemimpinmu yang Tuhan bicara. Bukan cuma dengar suara Tuhan. Siapa yang menaati, yang kemudian bergerak mengalami kemenangan? Jemaat mula-mula. Bergerak bersama-sama dengan para rasul. Bagaimana saudara lihat orang Israel ngikutin apa yang Yosua pimpin, muterin tembok Yeriko. Betul? Poin yang kedua. Jadi yang pertama tadi saya bilang Anda harus dengar dan taat dengan Tuhan dan pemimpin. Yang kedua, bergerak secara korporat. Anda harus bergerak bukan sendiri-sendiri. Kita rasanya kita bisa, kita jalan sendiri. Sendiri-sendiri, no. Anda harus bergerak bersama-sama as a corporate. As a body of Christ. Tubuh Kristus. Anda punya tangan, bisa tangan jalan sendiri? Tangan ini harus nempel untuk dapat nutrisi. Saya sedang mempersiapkan untuk mengequip Anda sebagai ketua dan mitra dan supervisor di home. Sel tidak bisa jalan sendiri. Sel di dalam tubuh baru berkembang kalau dia menerima asupan dari tubuh ini. Sel yang tumbuhnya sehat akan membuat tubuh ini sehat. Sel yang tidak sehat akan menggerogoti tubuh itu. Betul nggak? Betul nggak gitu? Saudara bergerak itu nggak bisa sendiri-sendiri. Kita nggak bisa bilang, gue tahu kok. Tangan bilang, gue tahu apa yang gue mau kerjain. Coba aja jalan sendiri. Harus nempel di tubuh. Efesus 4 ayat 16 bilang, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Setiap anggota itu harus nempel. Untuk menerima pertumbuhan, untuk bisa mengalami yang namanya membangun, dengan kuat, dengan sehat, itu terhubung. Saudara, gereja lokal harus bisa bergerak bersama-sama. Secara korporat, bukan sendiri-sendiri. Saya tahu tiap-tiap orang dapat karunia. Tiap-tiap orang ada panggilan Tuhan. Tapi harus bergerak bersama-sama. As a body of Christ. Makanya Tuhan bilang berkat itu turun dari kepala Harun, ke janggut, ke jubahnya turun. Betul gak? Makanya kenapa jemaat mula-mula itu bikin ledakan. Karena mereka gerak sama-sama. Coba bilang sama saudara, jangan sendiri-sendiri. Haleluya. Jangan sendiri-sendiri, Anda harus bergerak bersama-sama. Yang sendiri-sendiri itulah yang justru menghancurkan tubuh Kristus. Tanpa kita sadari. Yang ketiga, terakhir. Merdeka dari masa lalu. Anda dan saya harus merdeka dari masa lalu. Maka segala beban yang begitu merintangi Anda harus tinggalkan. Itu dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Jelas dikatakan begitu. Lupakan yang telah lalu dan lari kepada tujuan. Gini, saya ulangi apa yang tadi pagi saya bilang. Kenapa ada orang Kristen udah tahunan di gereja yang sama, itu ngalamin siklus kekalahan muter ya terus. Masa lalu, hidup baru, masa lalu, gitu ya terus. Nggak pernah maju-maju, muter di situ terus. Kekalahan, kayak siklus kekalahan yang nggak pernah ada habisnya. Terus saya muter di situ. Mau di ekonomi, mau di kerohanian, mau di iman, gitu ya muter. Terus ngomongnya gini, gua gak bertumbuh di gereja ini. Pindah ke gereja lain. Sama aja, dia muter lagi terus. Saudara mau tahu kenapa? Salah satu penyebabnya adalah masa lalunya gak beres. Artinya gak beres, belum dibereskan maksudnya. Masa lalunya masih menggigit dia. Luka, pahit, benci, kecewa, curiga, dan seterusnya. Itu ada di hati dia. Saya mau beritahu saudara, ketika luka itu gak sembuh, setan itu gampang masuk di situ. Di lukamu itu membuat Anda muter kayak orang kena apa tuh?
Kayak Pastor Hendra tuh, vertigo. Ngalamin vertigo. Pastor Hendra ngalamin vertigo. Saudara, Anda akan seperti vertigo, muter gitu. Kalah lagi. Why? Karena Anda membiarkan luka itu gak sembuh. Tadi pagi saya gak ngomong, tapi saya ngomong hari ini. Salah satu indikasi lukamu belum sembuh adalah begini. Ada banyak luka, penyebab luka. Mau tahu nggak? Mau nggak? Kalau Anda dulu pernah dilukai sama pemimpinmu di gereja. Waktu Anda ada di satu gereja, atau ada seseorang ngomong, tunduk sama pemimpin, langsung bereaksi Anda. Itu bisa jadi tanda. Yang kedua, contoh yang kedua. Kalau Anda pernah, dalam tanda kutip, disalahgunakan oleh pendeta atau gereja dalam hal keuangan. Pernah gak ada yang gitu? Pasti ada orang yang pernah ngalamin gitu. Waduh, gue dikerjain sama gereja itu. Duit gue habis. Pernah gak? Pernah, bisa ada yang pernah. Begitu Anda ada ke gereja yang baru, lalu pendetanya ngomong soal duit, langsung Anda begini. Itu artinya masa lalumu masih menguasai Anda. Tanpa Anda sadari. Halo? Anda nangkep maksud saya? Kenapa saya perlu sampaikan sama saudara? Ketika Anda pernah dilukai sama saudara seimanmu, dalam pelayananmu sebelumnya, udah baik-baik dilukai, terluka, tertolak, terluka. Ketika Anda ada di gereja yang lain, masuk dalam pelayanan, begitu ada orang yang mulai ngomong mirip kayak di sana, Anda bilang, nah lagi deh, gitu. Anda nangkep gak nih? Lagi deh. Ini kayak dulu lagi deh. Gitu Anda ngerti gak? Itu artinya lukanya belum sembuh. Ada banyak luka, saya gak usah sebut. Tapi itu apa yang saya ingat aja. Saya ngomong apa yang saya ingat aja. Bisa seperti itu. Jadi gini loh. Jangan biarkan masa lalumu menghentikan masa depanmu. Saya tutup dengan satu hal. Saudara percaya enggak kalau hidup saudara ke depan tidak ditentukan oleh orang lain? Siapa yang percaya hidupmu tidak ditentukan oleh orang lain? Ditentukan oleh siapa? Tuhan dan kita. Tapi realitasnya ada banyak orang hidupnya ternyata ditentukan oleh orang lain. Anda bilang enggak, siapa bilang? Kalau ada orang yang ngalamin kayak gitu, Anda sebenarnya ditentukan oleh orang lain. Contohnya apa, Pastor? Gara-gara Anda kecewa sama seseorang, Anda menolak untuk melayani. Enggak, gue gak mau ke gereja lagi. Ada gak tuh yang kayak gitu? Ada. Enggak, gue gak mau lagi pelayanan. Ada gak kayak gitu? Ada. Kenapa bisa begitu? Gue pernah dikecewakan. Gak mau. Berarti kerohanianmu ditentukan oleh orang lain dong. Tadi kita bilang bahwa kita gak mungkin ditentukan oleh orang lain. Tapi kenyataannya kita sering begitu tuh. Kenapa? Karena kita kecewa. Tanpa disadari, hidup kita ini rapuh kalau kita gak hati-hati. Masa lalu menghantui saudara. Kalau mau bergerak bersama dengan Tuhan, tinggalkan segala beban yang begitu merintangi dengan mata tertuju kepada Kristus. Ibrani 12 bilang begitu. Saya percaya tahun ini menjadi tahun mujizat buat saudara. Anda akan banyak ngalamin mujizat. Bukan cuma mujizat keuangan, bukan cuma mujizat secara materi. Ada banyak perkara-perkara ajaib yang engkau akan berkata, wow, ini is beyond. Saya percaya engkau akan alami saat Anda ikut dalam kegerakan bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Siang hari ini aku tidak tahu, saudara, saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara saat Anda dengar firman Tuhan.
Engkau mulai menyadari kegerakan Tuhan selalu ada. Karena memang dia terus bergerak menuju akhir dari seluruh yang dia sudah katakan. Seperti buku yang sudah mendekati bab-bab terakhir. Demikianlah hidup manusia di dunia ini mendekati hari-hari terakhir. Di dunia ini. Siapa di antara saudara mungkin waktu dengar firman ini Anda berkata, mujizat tersedia, hikmat tersedia, berkat tersedia. Tinggal apakah aku mau bergerak bersama Tuhan? Apakah aku akan diam saja? Pilihan di tangan saudara. Tapi kalau Anda berkata, Tuhan, this year is the year of decision. Ini adalah waktu penentuan buat aku, buat kami hari ini. Untuk bisa bergerak bersama-sama dengan all leaders di gereja ini. Untuk masuk dalam destiny Tuhan. Kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan, aku mau jadi alatmu yang indah di tengah keterbatasan dan kekuranganku. Aku mau supaya lewat itu aku bisa lihat karyamu yang besar di depan aku. Yang aku mungkin belum tahu hari-hari ini. Tapi aku sadari bahwa engkau sudah menyiapkan yang terbaik buat aku. Kalau ada di antara saudara yang berkata, now I know. Use me Lord, pakai aku. Kalau ada di antara saudara yang demikian, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Agar Tuhan mempersiapkan Anda di awal tahun ini untuk bergerak bersama-sama dengan Dia. Untuk Anda bisa mengecap mujizat Tuhan. Mengecap kebaikan dan penyediaan Tuhan. Aku berdoa untuk yang mengangkat tangan. Aku bersyukur untuk mereka dengan rela hati mengangkat tangan di hadapanmu dan berkata, use me Lord, pakai aku. Dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam segala hal yang aku sendiri tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan. But I know, aku tahu engkau ada di depan aku. Engkau sudah sediakan semua buat aku. Hari ini Tuhan aku berdoa, buat yang mengangkat tangan di hadapanmu. Biarlah mereka menyadari dan percaya penuh bahwa Tuhan sedang bergerak melalui gereja ini. Tuhan sedang bergerak untuk memberkati kami umatmu. Aku berdoa biarlah Tuhan kami bukan hanya mencari mujizat, tapi kami mencari wajah-Mu dan mengikuti kegerakan-Mu. Karena mujizat sudah Engkau sediakan bagi orang-orang yang bergerak bersama dengan Engkau. Tuhan aku berdoa biarlah Tuhan hati ini Tuhan yang mengangkat tangan. Sungguh Engkau bentuk, sungguh Engkau arahkan untuk menuju kepadamu. Supaya mereka boleh tahu inilah rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami hidup di masa gini as time like this. Seperti sekarang ini Engkau sudah bangun kami. Tuhan bentuk setiap kami Tuhan. Di waktu-waktu seperti masa seperti ini. Engkau bawa kami untuk bergerak bersama-sama dengan para leader di gereja ini. Dan kami boleh melihat mujizat terjadi bukan hanya buat kami. Bukan hanya buat keluarga tapi buat gereja dan bagi kota dan bangsa ini. Tuhan terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Pimpin umat-Mu yang mengangkat tangan ini. Supaya hati mereka tetap teguh dan berhasil dalam perjalanan hidup mereka. Mari semua saudara yang dikasih Tuhan angkat kedua belah tanganmu. Kita akan akhiri ibadah ini. Sebagaimana engkau datang di tempat ini diberkati Tuhan. Saat engkau tinggalkan tempat ini. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dalam Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya yang percaya diberkati Tuhan. Katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Silakan Anda bisa menikmati fellowship di bawah ya. God bless you.